Makanya kalau nggak mau bayar jangan pernah ngutang. Ya Allah ya Robbi. Ini banyak kejadian kayak gini nih. Kejadian di dunia nyata juga banyak. Makanya banyak juga orang yang kadang-kadang kalau saya lagi baca-baca sosmed gitu dia kecewa gitu loh. Ini bayar utang enggak tapi beli tas baru. Enggak tapi beli barang-barang baru jalan-jalan ke luar negeri. Ya Allah astagfirullahaladzim. Nah ini ya Ustaz Syam nih kita tadi membahas mungkin tadi sebelum kita iklan. Nah bicara masalah tentang orang yang memberikan hutang ini selama hutangnya belum dibayar katanya masih dapat pahala sedekah. Tapi kalau misalnya udah kelamaan banget tuh gimana Ustaz Syam? Dan kita juga kan kadang-kadang kan dongkol nih sakit hati yang ngutangin gitu ya kan. Allahu Akbar, masih tetap dapat pahala sedekahnya enggak? Itu ya silakan pertanyaannya, silakan Ustaz Syam. Tapi guru Ustaz Maulana Habib Abdullah Mas Fadli serta para guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah riwayat, "Ra'aitu lailata usra bi ala babil jannah." Jadi Nabi SAW melihat satu tulisan di pintu surga ketika bersama dengan Jibril alaihissalam. Namun ada kisah sebelumnya. Pada saat itu Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah lebih utama mana? Memberi hutang atau memberi sedekah?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Ya jelas memberi sedekah." Kenapa? Karena kalau memberi hutang itu engkau berharap dibayar. Tapi kalau memberi sedekah itu engkau memberikannya secara cuma-cuma. Maka lebih utama memberi sedekah. Namun ternyata kejadian ini terjadi sebelum Nabi Isra. Ya, sebelum Nabi Mi'raj. Maka ketika Nabi SAW pada malam Isra Mi'raj, maka Nabi melihat satu tulisan yang sedikit meresahkan gitu ya bagi Nabi SAW dalam kisahnya. Jadi Nabi melihat tulisan bagi orang yang memberikan sedekah pahalanya 10. Tapi bagi orang yang memberikan hutang itu pahalanya 18. Loh, kok kebalik nih? Kok malah lebih banyak pahala memberikan hutang dibandingkan memberikan sedekah? Maka Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril alaihissalam yang pada saat itu bertugas sebagai tour guide-nya Nabi. Ya, ketika jalan-jalan ke surga. Maka subhanallah kata Jibril, iya kenapa? Karena orang yang memberi sedekah itu kadang-kadang dia ngasih, orang itu nggak terlalu membutuhkan. Ya orang itu nggak terlalu membutuhkan. Buktinya mungkin kita di jalan di kota-kota banyak misalnya kita melihat orang dengan pakaian yang lusuh, yang compang-camping, tahu-tahu ternyata duitnya banyak. Subhanallah. Atau mungkin kita melihat orang yang mungkin sedikit butuh bantuan, mungkin penglihatan zahir kita dia butuh bantuan. Namun ternyata dia tidak terlalu membutuhkan bantuan tersebut, namun ternyata meminta-minta untuk memperkaya dirinya. Tapi kalau orang yang meminta hutang atau orang yang meminta tolong, maka kata Jibril mereka benar-benar membutuhkannya. Kenapa? Karena tidak mungkin dia meminta hutang kalau dia tidak membutuhkannya. Namun subhanallah ini tidak bisa juga kita pukul rata. Tidak bisa juga kita pukul rata. Karena kata tadi Mas Fadli ada memang orang yang hobinya berhutang. Dia mampu tapi hobinya memang yang berhutang. Berhutang lalu jalan-jalan. Berhutang lalu makan di tempat yang mahal. Seperti yang ditayangkan di video sebelumnya. Maka subhanallah ini yang kadang-kala membuat kita ya Allah pengen ikhlas juga nggak bisa. Pengen redha aja juga nggak bisa kayaknya. Kayaknya hidupnya lebih enak daripada kita. Namun tugas kita adalah berbaik sangka. Kenapa? Karena ya udah biar menjadi pahala dari kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga dalam sebuah riwayat itu ada suatu kalimat yang luar biasa. Siapa yang meringankan satu kesulitan bagi orang beriman, maka Allah akan meringankan kesulitannya juga. Amin, Siapa ya yang menghilangkan beban bagi orang lain, maka Allah akan menghilangkan juga bebannya di akhirat nanti. Amin. Siapa yang menutupi aibnya, Allah akan menutupi aibnya juga nanti di akhirat. Maka dijelaskan bahwasanya apa yang dimaksud dengan menghilangkan kesulitan di sini ternyata yang dimaksud adalah menambahkan tempo atau durasi hutang tadi. Kalau misalnya udah dekat jatuh temponya, maka dia meringankannya, lalu dia menambahkan waktunya. Tapi kalau yang lebih hebat lagi kata Al-Quran, wa antasaddaqu khairul lakum. Kalau engkau sedekahkan itu lebih baik bagimu. Namun ini memang butuh keimanan yang kuat. Kita ya benar-benar berharap rahmat Allah benar-benar gitu ya. Apalagi kalau kita pakai uang tabungan lagi. Ya Allah, makanya diajarkan sama guru kita kalau mau ngasih pinjam orang itu kasih kelebihannya. Jarang kelebihannya itu masalahnya. Kelebihan konsep meminjamkan uang itu. Jangan pernah meminjamkan uang pokok kita. Jadi yang dikasih itu uang dari kelebihan dari uang kita. Jadi kalau dia tidak bayar, no problem. Iya. Masalahnya apa Bang Fadli? Uangnya udah banyak. Yang kelebihannya itu jarang masalahnya. Mana pandemi lagi. Ya Allah ya Robbi. Nah kita lanjut.